Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Prof Susi, kembali ke Anda tadi. Kalau secara teknis sekarang kita bicara, Prof Susi, seberapa rumit sebenarnya menyusun dokumen pengajuan hak angket, siapa saja nanti yang akan menjadi objek angket, apakah itu semua sangat rumit? Ya, kalau kita kembali kepada Undang-Undang MD3, di mana di dalamnya sudah diatur syarat-syarat untuk mengajukan usulan hak angket, yaitu minimal paling sedikit 25 orang berasal lebih dari satu fraksi. Nah, kemudian ada lagi nanti akan dibawa lagi. Tetapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa objek angket itu adalah pemerintah, eksekutif, bukan KPU. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Fahri ketika menyinggung mengenai mengenai sengketa, angket ini nggak ada kaitannya sama sengketa. Tetapi angket ini adalah untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang kemudian memberikan dampak, dan kebijakan itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa ketika terjadi semua ini, maka biarkanlah alternatif-alternatif itu tetap terbuka. Tidak perlu kemudian ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa nanti angket akan menimbulkan kaos dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu adalah rakyat yang meminta supaya DPR itu bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya. Nah, apakah kemudian itu menjadi rumit? Kalau di dalam sebuah aturan itu sebetulnya tidak terlalu rumit, tetapi kan itu bisa menjadi rumit kalau ada kepentingan-kepentingan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Tadi saya katakan, rakyat sekarang pada menjerit beras itu di mana-mana sulit, dan kalaupun ada harganya mahal. Nah, boleh kan rakyat kemudian bertanya-tanya apakah ini juga ada kaitannya dampak dari bansos tersebut. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan partai politik jangan dong hanya melaksanakan fungsi-fungsi rekrutmen politik, hanya melaksanakan fungsi-fungsi yang hanya berkaitan dengan pengisian jabatan. Tapi sekarang partai politik itu harus melaksanakan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya fungsi aspirasi, fungsi agregasi kepentingan, dan kepentingan siapa? Yaitu kepentingan rakyat banyak. Jadi demokrasi itu jangan hanya berhenti di bilik suara. Demokrasi itu tidak berkaitan dengan pencoblosan. Jadi sesuatu hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dan sudah diatur, tidak rumit, akan menjadi rumit kalau memang pelaku-pelakunya memang tidak mau melaksanakan itu. Dan pelaku-pelaku itu adalah anggota-anggota DPR yang notabene adalah dari partai politik. Jadi kalau saya berpandangan, ketika partai politik itu terlalu mengedepankan kepentingan-kepentingan politiknya untuk duduk di dalam kekuasaan, maka dalam pandangan saya apakah sudah layak itu dianggap sebagai partai politik? Jangan-jangan dia adalah partai yang sebetulnya memang hanya didirikan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Salah satu saja yang bisa menjadi contoh, Pak Fahri, adalah soal politisasi bansos, dugaan politisasi bansos. Tidakkah angket ini menjadi forum yang sangat baik untuk bisa membuktikan apakah bansos yang selama ini dibagi-bagikan dengan anggaran yang meningkat sangat drastis di tahun 2024 itu ada kaitannya atau tidak dengan keberpihakan Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan tertentu? Bukankah ini adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan itu? Iya, bansos itu kan berkaitan dengan agenda strategis pemerintahan ya. Itu sangat kaitan eratnya dengan persoalan tata kelola pemerintahan. Silahkan saja kalau itu mau ditanyakan atau itu yang mau difokuskan menjadi instrumen angket ini. Karena saya katakan sejak awal sampai dengan detik ini kita belum tahu. Angket ini masih sebuah diskursus akademik yang masih sangat abstrak sekali. Kita belum tahu ini apakah bansos yang mau dipersoalkan, yang mempunyai irisan dengan persoalan election fraud dan segala macam. Apakah ini berkaitan dengan malpraktik pemilu dan seterusnya, kita belum tahu. Pengusul ini sendiri sampai dengan saat ini masih abstrak untuk menyampaikan, mengemukakan gagasan-gagasannya. Sehingga dengan demikian ini masih menjadi sangat spekulatif gitu. Kalau kita berkesimpulan bahwa angket ini diorientasikan untuk siapa. Makanya saya katakan sejak awal bahwa kalau persoalan angket ini mempunyai irisan dengan soal-soal teknis pemilu, misalnya apakah bansos berkaitan dengan pemilu enggak. Kalau itu yang terjadi maka tentunya ada pranata yang sebenarnya disiapkan bahwa misalnya setiap pemilih ya digoda untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih seseorang karena pemberian sesuatu dan seterusnya, itu rezimnya itu bisa dibuktikan dengan instrumen yang lain misalnya. Tapi sampai dengan saat ini kalau kita mengkonfirmasi tentang orang-orang yang mengajukan angket ini, harap diingat tadi saya sejalan dengan pendapat Prof Susi tadi bahwa baiknya anggota DPR ini menjadi pelaku demokrasi yang sangat negarawan.
Tapi yang terjadi, Prof, sampai dengan saat ini persoalan pindah panggung saja dari kontestan menjadi menggunakan hak konstitusionalnya DPR, walaupun sulit untuk kita pisahkan. Ini kan pelaku-pelaku juga, ya kan, saat ini cuma pindah kamar saja dari yang sebelumnya menjadi kontestan, menjadi orang-orang yang terlibat dalam pemilu, dan pada akhirnya pindah forum menjadi forum di DPR. Tapi nggak ada masalah sepanjang itu konstitusional. Tapi saya katakan tadi, akhirnya terjadi perdebatan yang nanti sangat panjang dan sangat crowded gitu ya, sangat rumit nanti pada akhirnya. Tapi nggak ada masalah, kalaupun itu yang mau dipersoalkan. Kalau yang mau disasar adalah persoalan bansos, saya berkesimpulan bahwa sampai dengan saat ini, bansos itu bagian dari tata kelola pemerintahan, bagian dari upaya pemerintah untuk hadir dalam rangka kesejahteraan rakyat. Itu adalah fungsi daripada welfare state. Jadi saya kira itu nanti bisa dibuktikan saja kalau memang panitia atau pengusul angket ini punya data yang valid berkaitan dengan itu, bahwa bansos ini dalam rangka untuk mendegradasi suara pemilih dan seterusnya. Baik. Saya kira itu bisa dibuktikan saja ke sana. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.